Shalom. Welcome back to Crown Podcast ya. Tentunya di sini bersama aku Febri dan kita kali ini ada host baru, ada Mas Angga. Halo, shalom. Yeay, dan narasumber kita kali ini tuh keren banget guys. Siapa sih yang gak kenal Ko Erwin J. Krisnanda? Yes. Ini dia Ko Erwin. Selamat datang Ko Erwin. Selamat datang Ko Erwin di Terima Crown kasih Podcast sudah ya. diundang ke sini. Iya, kita juga seneng banget sih kok ada Ko Erwin ya. Nah, sebelum kita nanti ceritain ya kan panjang lebar tentang Ko Erwin, kita mau bersatu hati dulu teman-teman Bapak Ibu. Kita mau berdoa bersama. Bapak, kami mengucap syukur Tuhan untuk penyertaan-Mu Tuhan, sebab kami boleh kembali ada di Crown Podcast ini Tuhan, semua karena kebaikan dan penyertaan-Mu Bapak. Dan bukan suatu kebetulan Tuhan, hari ini Engkau mengirimkan hamba-Mu Tuhan, Ko Erwin Tuhan, untuk boleh berbagi Tuhan, untuk boleh memberikan beberapa edukasi Tuhan kepada kami semua tentang musik Tuhan, tentang pelayanan Tuhan. Kami percaya Tuhan podcast ini bukan sekedar ngobrol biasa Tuhan, tapi kami percaya Tuhan banyak berkat yang akan kami terima Tuhan melalui hamba-Mu ini Tuhan. Biarlah podcast ini boleh Tuhan menjadi pedoman kami Tuhan, boleh memberikan jalan keluar bagi setiap kami yang mungkin sedang struggle Tuhan di dunia musik, dunia pelayanan Tuhan. Engkau memberkati podcast ini Tuhan, biarlah kami boleh terus menjadi perpanjangan tangan-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, setiap kita yang percaya bersama katakan amin. Yeay. Nah teman-teman, aku yakin banget sih tapi kok semua pasti udah pada kenal Ko Erwin ya. Karena Ko Erwin ini ternyata udah 30 tahun menggeluti bidang musik dan juga arranger, terus produce juga beberapa lagu rohani dan album rohani ya Ko ya. Luar biasa banget dan tentunya pasti udah ngerti banget tentang dunia musik, dunia pelayanan gitu ya. Boleh di-spill dikit gak nih biografinya kok, pengenalan gitu. Biografi, oke. Ya, saya mulai pelayanan musik yang sungguh-sungguh gitu ya. Itu seingat saya sejak SMA. Jadi sekitar tahun 1986. 1986. Febri belum lahir. Belum lahir. Saya hampir lahir. Berarti ketahuan tuanya ya. Ya, jadi di situ mulai sungguh-sungguh, mulai mengerti tentang musik, pelayanan musik. Ya kebetulan saya antara belajar musik yang sungguh-sungguh dan belajar melayani itu hampir sama waktunya, sehingga untuk ke musik yang ke sekuler itu tidak banyak begitu. Jadi langsung pelayanan di satu grup musik di Surabaya yang memang sudah kontemporer di tahun itu. Kemudian saya sempat full time di satu gereja, music director itu mulai tahun berapa ya? Sekitar 5-6 tahun begitu. Setelah itu mulai tahun 2000 itu saya mendirikan sendiri pelayanan konsultan pelayanan musik dan sound system. Lebih ke arah konsultan pelayanan di gereja gitu ya. Jadi klien saya kebanyakan gereja-gereja untuk mengembangkan pelayanan musik dan sekaligus sound systemnya. Mungkin perlu juga disampaikan. Saya punya moto yang menurut saya perlu diketahui. Apa itu kok? Jadi saya kalau nulis music and sound itu saya anggap satu kata. Bukan dua kata. Kalau music, sound kan dua. Buat saya music and sound itu satu kata. Alasannya kenapa itu? Alasannya karena gini. Kalau musiknya bagus, soundnya nggak bagus, keluarnya nggak bagus. Iya betul. Kalau soundnya bagus, musiknya nggak bagus, jeleknya kelihatan semua. Benar, setuju. Jadi kedua-duanya harus bersamaan dimaksimalkan. Nah dari sini saya punya kerinduan untuk bagaimana membantu rekan-rekan pelayan musik, juga gereja-gereja yang ingin pelayanan ini sungguh-sungguh dikembangkan, dimaksimalkan. Karena kita percaya dalam pelayanan musik ini ada sesuatu yang besar, sesuatu yang pekerjaan Tuhan yang besar. Ini semua pemusik kita sudah pernah ngalami, tapi bisa berharap Tuhan bekerja lebih lagi lewat kita semua ya. Wow, luar biasa ya. Bener sih, tapi aku setuju ya Mas Angga ya. Jadi emang kayak orang itu kadang tuh musik sama sound tuh dipisah kok. Jadi kadang apa ya, outputnya pun jadi gak maksimal. Bener kayak dibilang Ko Erwin ya. Karena sebenarnya music and sound tuh jadi satu kesatuan ya kan. Kalau misalnya mau bagus ya dua-duanya ini harus seimbang gitu ya. Betul. Nah tapi nih sebelum kita masuk ke lebih dalam nih,
kan Mas Angga nih jauh lebih lama juga nih ya kayak kenal Ko Erwin. Iya, untuk info Febri, saya udah sama Ko Erwin tuh hampir 10 tahun. Wow, 10 tahun Jadi ya. saya kan di bidang musik ya Febri, sama Ko Erwin ini sangat klop. Jadi rasa tenang pemusik itu saat ada soundman yang hebat di sebelahnya. Betul. Setuju, tapi bener kok. Jadi saya selalu berapa kali acara-acara besar kita main musik dan Ko Erwin selalu ada di situ. Saya nggak khawatir sama sekali. Iya, bener. Karena memang beliau ini memang di bidangnya. Karena betul tadi kalau kita sudah percaya dengan apa yang kita mainkan, soundnya dikemas diracik secara enak, pastinya enak juga. Iya, tapi yang saya dapat banyak ilmu dari Ko Erwin ini bukan sekedar bermain musik aja, sound aja. Banyak sharing-sharing yang saya sering banyak ngobrol sama hambanya ini. Makanya beliau tuh bikin buku tentang apa itu Febri? Nah, ini ada buku ya. Ini salah satu bukunya Ko Erwin. Ini judulnya tentang Maximize Musician. Ya, bagus sekali itu teman-teman. Sip, A Destiny. Jadi kayak bukunya ini bercerita tentang destiny-nya seorang pemusik gitu-gitu ya Ko ya. Jadi memahami rancangan Tuhan tentang musik dan hidup pemusik. Nah, jadi kalau misalnya teman-teman penasaran gimana sih destiny-nya pemusik dan hidup pemusik itu harusnya seperti apa, bisa dibeli guys, dicari aja di Gramedia atau di toko buku ya, bisa kalian dapetin. Dan aku tadi juga baca juga sedikit ya, dan ternyata luar biasa banget penyertaan Tuhan ke Ko Erwin ya Ko. Bahkan Ko Erwin tuh sempat dapat beasiswa untuk sekolah musik and sound juga ke Vancouver, Kanada ya Ko ya. Itu bisa diceritain nggak Ko tuh ngapain aja Ko di sana Ko? Ngapain aja? Oh ya. Sebenarnya waktu saya ke sana itu sudah sempat rekaman di Surabaya. Jadi rekaman sudah, arrange sudah. Tapi Tuhan beri kesempatan untuk belajar lebih benar. Ceritanya begini, kalau kita main musik ya, awalnya kan belajar notasi, belajar main musik, sampai bisa mungkin ke komposisi arrangement, main sama temen gitu kan ya. Terus belajar, oh akhirnya arrangement bikin rekaman. Setelah direkam, suara sudah masuk ke alat rekam. Berarti ada proses setelah main musik yang berlanjut, yaitu proses audio. Betul ya? Mixing. Nah, jadi setelah kita selesai main musik, kita serahkan ke bagian audio. Nah, waktu awal itu saya ikut di proses ini. Setelah diproses di audio berapa jam mereka kerja mixing, setelah keluar di play, kok enakan di rumah ya. Di rumah saya bikin cuman pakai sederhana speaker kompo begitu, tapi yang saya milih suara, balance semua sesuai dengan saya mau. Begitu keluar dari studio udah kerjanya lama, saya enggak tahu diapain aja. Kok enggak sesuai yang saya mau ya? Hanya saya tanya, bisa enggak saya ikut mixing? Oh boleh, tapi kan nggak ngerti proses waktu itu. Cuman kok kayaknya kurang gini ya, bisa nggak gini ya, gitu. Lama-lama kerinduannya semakin besar ya. Waduh, ini ada satu proses yang saya nggak bisa ulik, nggak bisa ikut-ikut gitu. Saya mau pelajari sampai Tuhan berikan kesempatan saya untuk belajar sungguh-sungguh di proses audio ini. Di Center for Digital Imaging and Sound di Burnaby, Vancouver, Kanada. Kemudian waktu balik ke Indonesia, banyak teman-teman yang tahu. Wah, akhirnya saya mulai diminta bantu teman-teman Jakarta, ngerekam ke Jakarta, pegang kalau mereka konser. Saya sempat keliling dengan beberapa musisi rohani. Jadi akhirnya banyak punya pengalaman gitu. Jadi akhirnya jadi kehilangan musiknya malah. Jadi ada penyertaan Tuhan juga di balik passion kita. Ada support ya. Mungkin Tuhan kasih jalan sedemikian rupa sampai akhirnya destiny itu. Benar. Ada perjalanan yang Tuhan sudah tetapkan buat setiap kita yang punya talenta musik. Benar. Dan kebetulan banget ini kan Mas Angga itu ketua departemen musik juga, dan Ko Erwin itu yang emang udah ngerti banget tentang music and sound ya. Dan juga kalau aku baca tuh talentanya Ko Erwin banyak banget untuk di musik. Boleh diceritain apa aja nggak itu Ko? Sebenarnya talenta itu satu, talenta musik ya. Talenta musik itu. Yang kita punya itu adalah musikalitas. Nah, ketika kita punya musikalitas, semua yang kita sentuh di musik itu bisa jadi bagus. Misalkan saya belajar main gitar, saya udah tahu nada, saya sudah tahu bunyi gitar, tinggal saya cari di gitar. Nah begitu. Saya ketemu piano atau drum itu kan ketukan. Nah setelah saya mengerti ketukan,
tahu beat, ya tinggal dilatihkan. Jadi teknik itu memang harus dilatih. Music is habit. Musik Jadi untuk bisa main musik bagus itu membentuk kebiasaannya. Dari mana? Berlatih sebanyak mungkin. Jam terbang itu sendiri. Jam terbang lebih ke arah prakteknya. Tapi sebelum terbang harus latihan terbang dulu. Nah, ini individunya dilatih sampai matang. Nah, jadi musikalitas itu adalah pengetahuan musik sebelum kita mengeluarkannya. Jadi saya mau nyanyi nih, saya tahu nadanya, oh nadanya segini, saya keluarnya sekeras ini, nanti saya tekan di sini, itu sudah ada mikir di sini. Nah, jadi begitu keluar, itu sudah sebuah musikalitas yang dimunculkan gitu. Jadi semakin tinggi musikalitasnya, akan lebih mudah kita membentuk musik yang baik. Gitu ya. Jadi kalau bicara talenta Ko Erwin apa aja? Saya pernah belajar. Kalau pertama gitar ya, diajari papa saya main gitar. Udah bisa cari sendiri chord apa bisa. Kemudian saya pernah les organ. Organ itu adik saya dibelikan organ, dapat les free 3 bulan. Nah, dia dari nol, saya yang belajar duluan. Jadi akhirnya saya di gereja ketemu piano, saya cari-cari sendiri. Akhirnya bisa main piano untuk ngiringi. Kenapa? Karena sudah punya musikalitas di telinga itu tadi. Ya. Jadi saya senang sekali dengar musik, jadi punya wawasan gitu. Ya sempat saya belajar drum, sampai ngajar juga drum. Terus suatu ketika saya pernah belajar trompet di sekolah, ya. Jadi karena di drum band itu saya mainnya yang rototom, bosen, hanya pengen belajar trompet. Saya belajar trompet. Kemudian saya ketemu teman yang punya saksofon, boleh nggak pinjem? Boleh, dibawa. Saya belajar saksofon. Setelah saksofon, temannya saksofon itu flute. Hampir sama, tinggal beda cara tiupnya. Belajar flute juga. Jadi memang senang belajar musik. Jadi saya luar biasa ya. Enggak, aku dengarnya sampai gitar aja tuh ya kok. Aku pernah belajar itu kapalan gitu kan biasanya. Udahlah gak usah belajar lagi. Tapi Ko Erwin ini gak lelah ya, dia belajar sendiri dan no pain no gain. Betul. No pain no gain. Jadi emang tergantung kita sih teman-teman. Kalau untuk mau belajar suatu hal, kalau kita tidak melangkah ya nggak akan dapat suatu apa-apa. Jadi emang harus dari sisi kitanya sendiri mau atau tidak. Apalagi musik. Jadi musik itu tidak bisa sepintar apapun. Tapi tidak dilatih akan turun juga. Tumpul ya. Iya, tumpul itu lebih tepat tumpul. Ini saksian dikit saya, saya sebagai di musik sendiri. Dari dulu saya setiap hari pasti megang minimal 1 jam, 1,5 jam, 2 jam. Tapi karena sekarang kesibukan mungkin ya, akhirnya mungkin berkurang. Tapi pasti akan berbeda cara main. Mungkin di hari Minggu kita pelayanan, kita nggak persiapan, kayak tumpul. Makanya selagi kita ingat, waktu saat teduh kita juga bermain fingering. Kita tetap bermain setiap hari. Usahakan itu teman-teman, karena mau tidak mau itu akan tumpul, itu akan terjadi kalau kita nggak latih skill kita tiap hari itu teman-teman. Aku setuju sih yang dibilang Ko Erwin sama Mas Angga, vokal juga sama. Jadi kalau orang terbiasa nyanyi tuh apa ya kayak pita suaranya terus ininya tuh jadi lebih kayak kebuka gitu kok. Tapi kalau misalnya orang udah lama gak nyanyi, misal waktu itu ada juga kakak rohaniku pernah tuh kena pita suaranya, mungkin dia terlalu memaksakan gitu ya kok. Jadi agak sedikit luka, terus akhirnya setahun tuh gak boleh nyanyi. Itu pas nyanyi juga kayak apa ya? Biasanya kan kalau di vokal tuh ada kayak range-nya ya. Biasanya dia bisa sampai capai yang tinggi banget. Itu jadi kayak nggak bisa karena apa? Setahun emang nggak boleh nyanyi. Ngomong aja kan harus kayak dikurangi banget. Jadi memang benar kalau misalnya kita punya talenta yang Tuhan kasih itu memang harus diasah terus supaya nggak tumpul gitu ya. Dan ternyata sama dengan music and sound, sama kayak di vokal mungkin talenta yang lain juga sama ya. Nari juga kan. Lama-lama nggak dilatih juga bakalan kaku gitu turun, ya. Benar banget sih. Terus kalau misalnya tadi kan itu udah cerita tentang pengalamannya Ko Erwin di awal gitu ya. Terus waktu yang kayak masuk dalam nge-arranger sebuah lagu, itu gimana awalnya kok? Apakah emang Ko Erwin tuh kayak punya panggilan kok pas lagi mungkin termenung gitu ya kok? Kayak enak nih bikin lagu atau apa gitu, boleh ceritain gak kok? Iya. Menulis lagu dan mengaransemen beda loh ya. Jadi kalau mengaransemen tuh lagunya udah ada, kita bikin kemasannya. Di remake gitu ya atau raciannya ya, raciannya. Iya, jadi kita menyajikan sebuah lagu dalam satu kemasan. Ada intro, bikin iramanya apa, chordnya apa, dikasih warna suara yang lain apa, orkestrasi dan sebagainya. Kalau itu sih
basicnya karena saya seneng denger musik ya. Jadi saya tiap hari denger musik. Kebetulan adiknya mama saya itu toko kaset dulu. Jadi saya kalau pulang dari kaset saya bawa beberapa, saya dengerin sampai hafal. Jadi kalau lagu yang saya pelajari dari intro, nadanya, warna suara yang dipakai. Misalkan keyboard pakai electric piano dan sebagainya itu saya hafal. Jadi ya mungkin karena talenta dan saya asah terus ya. Nah dari situ berarti punya gambaran luas musik itu. Jadi begitu ada musik saya langsung wah ini dibuat gini enak ya. Enaknya dibuat gini. Terus saya punya ketika punya teman belajar musik, saya bilang drumnya begini, ayo bassnya gini, nah chordnya begini, kita ulik gitu ya, yang namanya aransemen. Nah kemudian suatu ketika saya punya kesempatan dapat, artinya teman saya beli, saya yang mengoperasikan. Kok sekarang pakai komputer, dulu nggak ada komputer. Dulu pakai apa? Namanya micro composer, sequencer, jadi MIDI sequencer. Jadi alat itu untuk kita ngerekam, tapi khusus untuk ngerekam MIDI-nya. Nah itu saya pelajari. Zaman itu tidak ada internet, tidak ada apa-apa. Jadi ya otomatis baca manual, dicoba-coba, trial and error. Begitu coba sudah lama, sudah bagus, kehapus. Nah, itu pengalaman banyak. Jadi, tapi itu yang proses. Proses itu yang membuat tough, terus maju, berkembang dari situ. Jadi begitu ketemu itu seneng banget. Drumnya tak bikin begini, kasih bass begini, dikasih chord ini. Jadi akhirnya menuangkan semua ide-ide aransemen di satu komputer, walaupun bukan komputer tapi alat memang sequencer gitu. Nah dari situ saya mulai ngaransemen banyak ya, mulai album-album bikin itu. Ya itu terus berkembang ke audio tadi. Setelah ke audio, waktunya banyak di audio, ya yang musik ini agak berkurang gitu. Batasannya selalu waktu gitu ya. Betul. Mungkin lebih dalam lagi kita akan ngobrol tentang apa namanya destiny seorang pemusik Ko Erwin. Jadi sebenarnya menurut pendapat Ko Erwin dari yang sudah lama di bidang ini, apa sih yang pertama tentang kenapa sih bikin buku? Terus juga isinya itu seperti apa, atau kita sebagai seorang pemusik dalam Tuhan seharusnya berlaku seperti apa, atau gimana awalnya musik diciptakan. Nah mungkin bisa diceritain based on Alkitab kenapa bisa bikin buku ini. Iya. Tadi dikatakan saya sudah 30 tahun ya. Itu mungkin nanti saya start itu tadi kan sekitar 1986. Berarti nanti 2026 ini 40 tahun ya. Wow. Berarti ketahuan tuanya ya. Tapi nggak kelihatan kok. Iya nggak kelihatan. Saya pakai topi soalnya. Dibuka topinya kelihatan. Nah, dalam perjalanan itu saya bersyukur dan mempunyai kesimpulan gitu ya. Nah, jadi saya ingin membagikan kepada siapa saja yang harusnya ada di jalan ini. Karena saya meyakini, nah di buku itu saya sampaikan bahwa setiap orang itu diciptakan dengan spesial. Termasuk dan terutama yang punya talenta musik. Jadi talenta itu adalah tanda dari Tuhan bahwa kita dilengkapi dan punya tujuan. Karena setiap orang talentanya bisa beda ya. Jadi begitu talenta diberikan, terutama talenta musik, maka orang ini sangat spesial. Nah, kenapa menjadi spesial? Talenta musik ini spesial karena musiknya sendiri spesial. Kalau kita bayangkan ya, kita lahir nggak ada musik, sepi. Bukan masalah sepi. You can do anything, everything tanpa musik. Bisa. Kalau sekarang karena tahu musik, saya butuh musik. Kalau memang hidup tanpa musik, bisa nggak? Bisa. Tapi kenapa Tuhan ciptakan musik? Ya kan, nggak pernah dipikirin. Ternyata yang mau ada musik itu Tuhan sendiri. Jadi kalau Tuhan tidak pengen ada musik, ya kita hidup tanpa musik. Dan Tuhan tidak pernah buat sesuatu not on purpose. Selalu ada tujuannya. Dan kerennya lagi, Tuhan menciptakan musik, tujuannya itu bukan untuk kita. Kalau buat kita seneng, happy-happy, main-main gitu ya. Ini tujuannya buat Tuhan. Untuk Tuhan. Apa itu? Di surga, ini diakui oleh semua
kalangan gereja, bapak gereja semua mengakui bahwa di surga itu ada penyembahan kepada Tuhan. Yang memimpin di situ ada archangel atau penghulu malaikat, pemimpin malaikat namanya Lucifer. Diciptakan khusus untuk memimpin penyembahan buat Tuhan. Di mana penyembahan buat Tuhan itu ada musik di situ. Maka dikatakan di ayat Alkitab itu bahwa Lucifer ini diciptakan dengan musik di tubuhnya. Bagaikan orkestra ya. Iya, karena dia dikhususkan untuk memimpin di penyembahan loh. Iya, betul. Dan karena itu penyembahan itu dengan musik. Betul. Kesimpulannya musik diciptakan untuk menyembah Tuhan. Itu tujuan awalnya. Awal mulanya ya. Jadi begitu kita sekarang tarik ke sekarang musik bisa kemana-mana. Itu adalah ya bisa dikatakan ekses, gimmick dan sebagainya. Tapi tujuan utama musik diciptakan ini. Memuji Tuhan. Nah sampai sini aja kalau kita tahu kita punya musik. Itu spesial banget kepada Tuhan pribadi. Karena Tuhan suka disembah dengan musik. Betul. Untuk itulah dia menciptakan musik. Cuman sayangnya Lucifer ini sombong. Dia ingin disembah seperti Tuhan. Sehingga dia dibuang dari surga. Dia membawa sepertiga isi surga. Kemudian kitalah yang sekarang dipanggil untuk menjadi penyembah-penyembah buat Tuhan. Nah, dari situlah akhirnya musik yang tingkatnya tinggi di surga, yang dekat sama Tuhan, jadi ikut sama Lucifer. Karena ketika Lucifer dibuang itu, musik tidak diambil daripadanya. Berarti dia ahli musiknya surga. Masih punya talenta itu sebenarnya Lucifer. Jadi ahlinya Lucifer tuh bukan santet loh ya, bukan sihir, tapi musik. Dari situlah maka kalau kita lihat ya dalam semua penyembahan yang bukan kepada Tuhan, tetap ada musik, betul nggak? Semua ritual ada musiknya semua. Dari zaman dulu loh, sampai sekarang ngikuti zaman juga. Sekarang aja kalau saya lihat beberapa agama yang lain musiknya juga udah keren. Jadi mengikuti bahwa memang musik itu tidak bisa lepas dari ritual, dari kehidupan, bahkan kerohanian. Itu yang paling dasar. Nah sekarang saya tarik kepada kehidupan kita. Kalau tadi saya katakan kita diciptakan dengan talenta musik, sedangkan Tuhan memberikan talenta kepada setiap manusia itu tidak random, on purpose. Jadi setiap orang itu dipilih untuk diberikan musik. Jadi Febri Angga ketika diberikan talenta musik, Tuhan tidak asal, tidak random, nggak dikopiok ya. Tapi ada tujuan yang langsung ditetapkan di setiap kita yang punya talenta musik. Panggilan tertingginya apa? Menyembah Tuhan, melayani Tuhan dengan musik kita, menyenangkan Tuhan. Jadi kalau orang bilang menyenangkan Tuhan itu dengan kehidupan begini. Yang pertama menyenangkan Tuhan itu menyembah Tuhan dengan musik. Menyembah Tuhan dan dengan musik. Nah, jadi kalau kita mengerti ini, berarti panggilan musik di dalam diri kita ini tidak ada lain selain menyembah Tuhan. Nah, perjalanan musik itu sendiri setelah Lucifer jatuh dalam dosa, jatuh di dunia ini, maka musiknya mulai banyak macam tujuan ya, bahkan sampai ke industri sekarang. Itu semua bukan yang tidak boleh, tapi itu adalah hal yang bukan tujuan awalnya. Nah, kalau bicara buku ini jadi panjang ya, karena saya buka di situ mengikuti pengalaman saya, bagaimana saya menggali musik, saya bertanggung jawab kepada Tuhan dengan talenta Tuhan. Jadi kalau di Matius 25 dikatakan yang diberikan talenta harus mengerjakan talentanya sehingga kemudian mendapatkan hasil. Berarti dia dapat keuntungan untuk dirinya dan masuk ke kebahagiaan tuannya. Nah, ini yang saya bicara mengenai destiny tadi. Destiny itu kalau menurut saya sebuah blueprint kehidupan. Ketika Tuhan menciptakan kita, dia sudah buatkan blueprint dari lahir, perjalanan sampai ke surga. Yang bawa kita bisa sampai ke surga adalah kebenaran tentang talenta tadi. Tuhan memberikan dan kita bertanggung jawab.
kepada apa yang Tuhan mau, maka ketika kita kerjakan itu dengan sungguh-sungguh, maka perjalanan yang Tuhan sediakan tadi membawa kita kembali ke surga. Karena apa? Kalau kita tidak ngikuti jalan itu, ada satu kata di Alkitab namanya hamartia. Hamartia itu kalau diterjemahkan di bahasa Indonesia dosa. Padahal arti kata aslinya itu cuma miss the target, melenceng dari tujuan. Nah, kalau Tuhan punya tujuan dengan kehidupan kita, yang tandanya adalah musik tadi, dan kita melenceng dari situ, dikatakan itu hamartia, miss the target, melenceng dari tujuan Tuhan, dan dikatakan itu dosa. Upah dosa adalah maut. Jadi serem ya. Man gara-gara musik jadi serem. Padahal awalnya adalah kepercayaan Tuhan. Diberikan buat kita punya musik, bisa main musik, seneng. Bisa mimpin penyembahan, bangga jadi imam Tuhan. Bisa bawa jalannya sampai ke surga dengan kebenaran ini. Sebenarnya sebuah privilege untuk setiap pemusik itu mengetahui dia punya musik. Nah, sekarang kita lihat kepada hal-hal yang mungkin tidak dikerjakan dengan baik dalam kehidupannya. Bisa karena tidak mengerti talentanya, belum menemukan perjalanannya. Maka kita perlu, artinya yang membutuhkan perlu baca buku ini untuk tahu, bagaimana seharusnya saya berjalan dengan talenta musik yang Tuhan berikan pada kita. Luar biasa. Itu secara garis besarnya. Kalau untuk ini Ko Erwin, kita kadang-kadang yang pemirsa di sini mungkin berbicara tentang talenta kan banyak hal. Kalau kita berbicara tentang buku ini benar tentang musik yang memang luar biasa. Kebetulan saya musik, jadi saya bicara tentang musik. Jadi luar biasa. Tapi ada pertanyaan mungkin dari teman-teman, saya kok belum ketemu talenta saya apa ya? Gimana cara menemukannya? Terus gimana cara menemukan panggilannya berdasarkan pengalaman Ko Erwin? Apa sih tanda panggilan Tuhan itu dalam hidup teman-teman semua yang menyaksikan? Nah itu. Terima kasih, pertanyaannya yang tajam banget ini. Karena betul kalau tidak ketemu ya tidak bisa, nggak tahu kan. Akhirnya bakat yang terpendam kan, dipendam terus kan. Betul. Nah, menemukan talenta itu sebenarnya setiap manusia bisa menemukan sendiri. Jadi bisa dari minat, bisa dari passion, jadi seneng banget dengan sesuatu ya. Tapi yang kedua, orang tua. Orang tua yang baik, dia akan menggali kemampuan anaknya supaya akan ditemukan yang mana yang menjadi jalan yang akan akan dikembangkan dengan sungguh-sungguh. Dan tadi saya bilang bahwa talenta ini tidak berhenti sebagai sesuatu yang biasa. Jadi sebenarnya orang yang punya talenta musik, dia akan hidup dengan musik. Iya dong. Tuhan kasih kan bukan main-main. Maka sebenarnya itu sebuah modal talenta tadi, modal awal untuk kehidupannya dia. Gitu. Nah, jadi orang tua yang baik dia akan berdoa dan memberi fasilitas sampai bersama-sama menemukan ini talenta anakku. Yang ketiga, gereja. Jadi kalau kita lihat Indonesian Idol, Indonesian Got Talent, itu cari talenta kan? Kenapa kita yang mengerti bahwa Tuhan menciptakan manusia dengan talenta dan itu adalah tujuan Tuhan dalam kehidupan orang itu, kenapa kita tidak cari gitu? Jadi intinya nyarinya di mana? Nyari sama Tuhan. Dekat dengan Tuhan akan memunculkan pengetahuan kita tentang apa yang Tuhan rencanakan. Tadi bicara destiny itu adalah rancangan. Jadi kita mencari rancangan hidup kita sama Tuhan. Dari mana? Ya dari Tuhan sendiri. Dari kita yang dewasa rohani bisa berdoa dan meminta. Kalau enggak dari kecil anak kita, ya orang tua yang berdoa dan memberikan jalannya, arahan itu. Terus gereja biasanya kalau sudah mulai berjemaat diarahkan ke pelayanan, difasilitasi. Itu bisa menjadi sebuah jalan untuk mengembangkan juga memenuhi jalan itu. Jadi kok bicara menggenapi rancangan Tuhan, menggenapi rencana Tuhan, sebenarnya ini tugas gereja supaya manusia itu menemukan talentanya dan menggenapi rancangan Tuhan. Tidak harus full time, tidak harus di gereja saja, bisa jadi berkat keluar.
betul. Tapi dengan kontrol atau dengan supervisi rohani gereja akan membuat semakin kuat. Karena ya kita tahu ya eksesnya yang namanya musik ini ada ekses lain yang di luar intinya di luar pelayanan. Kehidupan pemusik itu kadang ada yang nggak benar gitu ya. Nah, untuk menjaga itu supaya tetap benar dalam jalan itu harus ada supervisi. Yes, betul. Ya. Kadang manusia sendiri kan tidak kuat ya. Betul. Dari orang tua, dari gereja. Mentor tuh juga penting ya, Ko Erwin. Mentoring tentang talenta sendiri itu ya. Ya, kalau mentoring mungkin lebih ke arah ini ya, pengembangan ya. Tapi untuk kehidupan pribadi itu mungkin juga perlu ya. Tapi aku penasaran kalau dari Ko Erwin sendiri ya, Ko. Waktu awal tahu kayak kayaknya Tuhan emang panggilannya nih ngasih aku talenta di musik nih. Itu ada kayak kejadian yang emang benar-benar tidak terlupakan sama Ko Erwin yang akhirnya Ko Erwin kayak terpanggil memulai ini nih panggilanku nih di musik. Apa mungkin dari orang tua juga atau dari Ko Erwin sendiri punya pengalaman pribadi sama Tuhan gitu? Ini pertanyaannya bagus ini. Sudah biasa nge-host semua ini. Itu luar biasa pertanyaannya. Jadi langsung menyimpulkan apa yang harus dijelaskan gitu ya. Jadi talenta itu kan sudah ada dalam kita ya. Tapi harus dikembangkan itu kan. Nah, ketika papa saya bisa main gitar, dia beli gitar. Nah, ini penting ya. Bisa gitar, nek nggak duwe gitar nggak ketemu. Sama aja. Jadi sampai sekitar umur 5, saya cuma bisa dengar musik dan suka musik. Katanya papa saya dibelikan drum mainan plastik itu. Saya mulai pukul-pukul tapi bisa ngikutin. Padahal buat saya mainan dan tidak diarahkan. Artinya diajari enggak? Otodidak gitu ya. Iya, alami ya. Alami. Itu katanya ya, karena saya tidak ngerasa. Nah, saya mulai ngerasa seingat saya umur kelas 5 SD itu, papa saya beli gitar. Kelas 5 itu sudah gede loh ya, 10 tahun ya. Berarti saya kehilangan 10 tahun belajar musik sebenarnya. Padahal orang belajar musik yang dianggap baik itu mulai 4 tahun harusnya. Nah, saya belajar gitar itu dikasih contoh chord. Saya ingat waktu belajar Silent Night ya. Dung creng dung creng gitu ya. Chordnya gini. Saya mulai tertarik, mulai ada chord diminis. Loh, kok aneh ya bunyinya ya. Megangnya gimana Pi? Gini. Wah langsung kayaknya enak banget itu. Mulai saya cari. Nah, saya kalau ke gereja lihat orang main, saya lihat tangannya. Bunyi tangannya kira-kira gitu. Di rumah tak cari, kok gak enak yo. Ini. Nah, saya tidak tahu namanya, tapi saya lihat dengan jari dan bunyi yang saya dengar, saya cari chord itu. Nah, itu mulai ya, mulai mengembangkan begitu. Nah, setelah itu sempat saya les gitar klasik itu pernah. Tapi karena belajarnya tahu sih ya klasik, baca notasi satu-satu melodi aja, nggak sabar. Kayaknya saya kok nggak ngerti cepet kayak bisa pelayanan sebagainya. Nah, kemudian di gereja itu saya mulai mengembangkan dengan cara salah satunya ya, ada teman saya pemimpin KUR, dia pingin ngajarin lagu yang dia suka. Waktu itu kan kalau sekarang enak tinggal Google itu enggak ada. Akhirnya dia ngajari dikasih contoh. Nyanyinya gini, gini. Nanti bukan begitu, gini. Loh, kok cek angele. Nah, saya mulai bisa nulis. Tak tulis awalnya bukan. Saya coba-coba sendiri. Notasi itu saya tulis. Kebetulan saya bisa main drum, saya tahu notasi, harga notasi, saya tulis not angka. Terus saya kasih, Ci, ini tak bikin salah satu, salah dua. Thank you, dilatihkan. Sampai akhirnya mereka mau lomba pun cari lagu yang sulit. Saya tertantang gitu. Wah, suara satunya. Waktu itu enggak ada CD, enggak ada software, kaset ya. Kaset. Rewind. Lagunya selesai, kasetnya hancur ya. Balik. Saya cari suara satunya yang ini. Ini 1 apa 2 ya. Wah, terus. Jadi salah 1, salah 2, salah 3 itu saya bisa tulis. Nah, itu jadi tidak hanya talenta dan dilatih, tapi harus bergerak. Iya, betul. Apa ya? Mulai mengerjakan itu. Itu salah satunya. Kalau piano itu saya cuman seneng bunyi, tahu bunyi. Kalau setelah ngajar sekolah minggu, nunggu anak-anak
selesai terus gurunya doa sama-sama, nggak ada orang di ruang ibadah, ada piano, saya main piano, main. Lama-lama saya bisa mulai menemukan bassnya, chordnya. Nah, jadi dari situ saya akhirnya belajar bermain piano dan akhirnya kembangannya di keyboard. Apalagi pakai sequencer kan nggak harus main full nggak bisa main cepet, tempo dipelani. Untuk latihan. Nah, dasar nggak bisa ditranspose. Nah, jadi sequencer tuh bantu membuat banget. bantu banget untuk semangat mengembangkan dan mempermudah juga sih. Benar. Jadi perjalanannya seperti itu. Jadi semakin passionate. Nah, suatu ketika di persekutuan sekolah itu pemimpinnya itu punya grup yang tadi saya cerita pertama itu grup musik kontemporer itu. Saya diajak ke sana untuk nyanyi. Nyanyi. Nah, di situ penyanyi banyak yang main musik udah lebih dewasa semua. Saya paling muda. Mereka sudah bassnya sudah ahli semua ya. Ya, artinya buat saya wah ini asik ini lagu rohani tapi musiknya begini. Wah semakin semangat saya. Jadi akhirnya di grup itu kalau pemain drumnya nggak ada saya bisa gantiin. Kalau pemain bassnya nggak ada saya bisa gantiin. Pemain gitarnya nggak ada saya gantiin main gitar. Pemain keyboardnya nggak ada saya bisa gantiin. Saya bisa main semuanya. Jadi tapi kalau ada semua saya nyanyi. Belajar penyanyi maksudnya. Masuk ke grup itu untuk nyanyi. Tapi dalam perjalanannya sampai akhirnya saya bisa pemimpin musik di grup itu. Berjalan waktu ya. Jadi teman-temannya juga melihat wah Erwin sungguh-sungguh mau belajar dan memang mengembangkan akhirnya diberi kesempatan untuk memimpin. Berarti memang perjalanannya itu panjang sampai akhirnya sampai satu buku sampai satu buku ini benar. Dan sekarang fokus di bidang ini ya, di bidang ya masih musik tentang musik ya sampai sekarang ya itu ya. Tapi Tuhan memang ada satu yang aku tangkap sih ya Mas Aga. Kok Erwin tuh tipenya yang orangnya mau belajar, gak pantang menyerah. Jadi kayak segala sesuatu tuh ya emang yang kayak diceritain di Matius ya, seorang hamba yang dikasih 5 talenta nih kembangin sampai akhirnya jadi 10. Yang aku dengerin semuanya juga kayak ketika itu tadi musikalitasnya tuh udah ada. Jadi ketika denger, wah kayaknya nih penasaran nih, pengen juga nih nguasain yang ini gitu. Jadi sebagai kita juga harus ada satu sifat dalam hati kita tuh mau belajar tadi dan pantang menyerah ya. Jadi kayak memang semua kan prosesnya nggak ada tuh yang sehari langsung bisa ya kan. Kok pasti kayak harus sering berlatih, harus sering kayak ya tadi kok Erwin juga ngelihat yang grup musik yang lain. Jadi kadang kita perlu ngomper itu tapi bukan untuk kayak ngebandingin yang negatif, tapi untuk kita aku juga mau nih kayak gini nih gitu. Jadi ada sesuatu yang kita harus challenge diri sendiri ya kok ya. Jadi semakin banyak yang akhirnya kita tangkap pengetahuan. Kadang kepercayaan Tuhan tuh datang kan karena kesiapan. Betul. Saya tadi lihat Ko Erwin ini karena kenapa dia dipercaya bisa main. Kalau dia nggak siap nggak mungkin dipercaya. Benar. Betul ya. Jadi kita pun sebagai seorang pelayan, saya nangkapnya kalau kita suatu saat sudah siap, pasti akan Tuhan bawa kepercayaan itu datang pada kita. Tapi kalau kita sendiri tidak menyiapkan talenta kita ya tidak sampai kesempatan itu datang. Di buku itu saya nulis bahwa di samping kita bertumbuh dewasa dalam bermusiknya, kita secara pribadi harus bertumbuh di dalam kerohanian. Itu membuat Tuhan mempercayakan di mana setelah itu kita diberikan visi. Tuhan kasih visi itu pasti kepada yang tadi Angga bilang, yang siap, yang dewasa. Nggak mungkin dipercayakan yang besar kepada orang yang nggak siap. Anak-anak dikasih beban yang perusahaan, nggak mungkin. Harus dewasa, mampu, diberikan kepercayaan yang lebih besar. Jadi nanti saya tulis di situ bahwa setiap kita ini sebenarnya punya visi nanti dari Tuhan. Jadi kita bermusik ini sebenarnya bukan hal yang sederhana. Kalau kita ikut Tuhan, akan ada arahan Tuhan membuat kita semakin memuliakan nama Tuhan. Dalam perjalanan itu kalau kita ngikuti, maka kita menggenapi rencana Tuhan itu. Akhirnya di sampai situ. ke surga. Nah, makanya jangan sampai salah gitu. Jadi saya mengingatkan untuk para pemusik yang merasa punya talenta musik, harus bertanggung jawab kan. Jadi cari apa yang Tuhan mau dengan kehidupan. Ini kehidupan loh. Bukan side job loh. Ya, kayak gitu. Ya benar ya. Jadi harus setia dalam perkara kecil dulu ya kok. Sampai akhirnya nanti Tuhan akan kasih perkara yang lebih besar lagi ya. Jadi itu semua yang kita sampaikan dengan baik secara konsep Alkitab itu sebenarnya semua ada di musik. Benar ya. Semua ada dalam pengembangan musik. Betul setuju. Ya sama kalau aku juga saya di vokal sama kok. Jadi kadang
kita ketemu sama pemusik, sama sound juga yang enak gitu. Jadi kadang-kadang kita juga dikasih kayak materi nih, misalnya kayak sama Mas Angga, tim musik kita ada beberapa nih. Nah kalau yang timnya Mas Angga tuh biasanya aransemennya susah-susah memang kok gitu. Jadi kayak kadang-kadang kita juga kayak ada nada yang keriting gitu. Nah kalau kita yang nggak siap ya benar kayak dibilang Mas Angga sama Ko Erwin. Jadi kalau kita nggak siap juga nanti pasti akan kayak gelabakan gitu. Tapi kalau kita mau menyikapinya secara dewasa kayak yang challenge baru nih gitu ya. Jadi itu juga responnya emang harus yang ya positif gitu. Walaupun kadang-kadang kayak pertama shock kayak gini nadanya gitu. Tapi akhirnya kita mau belajar tuh justru kitanya sendiri juga pas udah bisa ngelewati itu, wah bisa juga ternyata gitu. Dan grade-nya udah naik secara nggak langsung. Jadi kayak kan akhirnya kan terpacu ya. Grade gitu terpacu karena kayak jadi cerita Ko Erwin pun kayak gitu ya Mas Angga. Jadi udah menguasai yang ini, ngelihat sesuatu yang baru lagi pasti pengen kan. Kalau kita yang mau bertumbuh, mau berkembang, mau berkembang, pasti akan ada fase yang kalau di sini doang bosen nih. Kita butuh challenge yang emang lebih besar gitu ya. Jadi ya itu tadi kuncinya adalah kita mau bertanggung jawab, siap yang kayak di Bang Ko Erwin tadi ya. Apalagi khususnya untuk tim musik ya kan, tim pemuji penyembah, karena kan kita tuh Imam Lewi ya yang memang tujuan kita destininya itu untuk memuji menyembah Tuhan gitu. Jadi ya kalau kita udah dikasih talenta ini, kita harus mau mengembangkan dan bertanggung jawab, itu penting sih ya. Kadang yang mau saya tanyakan juga Ko Erwin, kadang kan tantangan di zaman sekarang dan zaman dahulu pasti beda. Saya ngalamin dulu, saya sempat lahir dari talenta itu bukan warisan dari orang tua. Orang tua nggak bisa musik, tapi orang tua mengarahkan dan support total 1000% untuk talenta anak-anaknya. Jadi saya bukan diciptakan ya, talenta itu ya talenta yang diciptakan, bukan diturunkan ya. Kan ada yang memang papa mamanya bisa musik, tapi keturunan. Puji Tuhan kalau itu turunan dari Tuhan langsung itu. Nah itu, haleluya, dari surga itu. Saya baru kenal gitar tuh SMP Ko Erwin. Jadi tapi orang tua sangat mendukung. Kamu mau les, kamu beli gitar. Saya ingat tuh waktu zaman dulu SMP tuh harga 60.000 beli di pasar itu. Tapi dari situ semangat terus, kamu mau les nggak didorong. Jadi orang tua nggak bisa musik, tapi peran orang tua juga penting menemukan talenta. Untuk menemukan talenta. Kebetulan langsung selanjutnya ditangkap di gereja. Ngiringin lah sekolah minggu di situ. Akhirnya belajar. Tujuannya sampai sekarang bisa ngajar juga untuk kelas gitar juga, karena ya tadi ada bakat yang diciptakan, ada yang turunnya, tapi paling penting adalah yang dikonsisten dikerjakan. Betul. Ya itu yang akhirnya mungkin saya dari sharing banyak tadi, memang itu paling penting. Kalau kita tidak melangkah ya kita tidak dapat apa-apa. Terus yang tentang era sekarang dan era zaman dulu tuh kira-kira kalau sekarang kan mungkin fasilitas ada semua. Terus kendalanya apa di era sekarang yang membedakan di zaman dahulu, plus minusnya apa? Iya. Kalau saya melihat ya, sekarang ini dengan fasilitas itu daya juangnya bisa kurang. Jadi itu karena malas lebih ya. gampang. Lebih gampang. Nah, contoh begini, misalkan banyak orang belajar dari YouTube. YouTube itu tidak mungkin belajar semuanya satu. Bahkan sekarang yang dianggap bagus tuh Reels dan Shorts. Tutorial 1 menit. Nah, itu menurut saya tidak bisa mempelajari secara lengkap. Puzzling ini tidak semuanya bisa mendapatkan. Iya betul. Nanti kita belajar 1, 2, 3-nya nggak tahu, tiba-tiba sudah 5. Saya kepengen tahu sesuatu, itu nomor 6, saya nggak tahu 3-nya. Akhirnya ada hal-hal yang tidak runut, gitu loh. Jadi pengetahuannya itu tidak lengkap, tidak sistematik. Contoh seperti audio misalnya. Orang pengen tahu kompresor, ketik kompresor di YouTube. Oh, kompresor ini, tujuannya apa? Oh, ini. Padahal harus tahu dulu sebelum dikompres nih suara nih ngapain. Kenapa harus dikompres? Nah, harus ada urutan belajarnya. Jadi sekarang fasilitas ada, memudahkan. Tapi ya itu tadi yang pertama, kita jadi kurang daya juang. Effortless. Yang kedua itu tadi, jadi kita tidak menemukan runtutan belajarnya. Tapi tidak masalah karena memang kalau kita mau ngejar ke dunia yang sekarang, semuanya kan so simple. Yang sesimpel mungkin ya. Seperti tadi contohnya, dulu YouTube bisa misalkan podcast 1 jam. Kalau kita cek, orang yang lihat paling 10 menit paling lama. Hanya dipotong jadi 2 part, 30. Sekarang 1 menit yang gampang viral. Lama tinggal sudah. Padahal pengetahuannya ketika kita belajar dengan lengkap. Betul. Kita sekolah aja masa bisa milih. Satu sesi 60 menit.
nggak bisa. Artinya kita cuma milih ini aja dipelajari, nggak bisa. Justru itu penting semua. Itu pun tidak hanya 1 sesi, bisa 1 semester. Nah seperti itu kan. Baik lagi ke daya juang tadi. Memang suka sungguh-sungguh mau kejar, harus selesaikan itu. Betul. Sama dengan mungkin para penatua atau pendeta kita ya. Dia kalau mau jadi pendeta harus sekolah Alkitab. Nggak bisa toh asal kursus jadi pendeta, nggak bisa. Belajar Alkitab, belajar di sekolah Alkitab dengan lengkap, pelajari semuanya, baru diakui jadi pendeta yang baik. Sama seperti itu. Ya. Jadi saran saya sih kalau belajar YouTube ya jangan 1-2, cari dengan sungguh-sungguh. Nah, passion kita mencari itu, ya itulah struggle kita. Kalau saya dulu struggle-nya mungkin ya tadi sampai nulis sendiri, ngeluarin kaset sampai hancur kasetnya. Kalau sekarang cari sebanyak-banyaknya supaya dapatnya lengkap. Gitu. Wow, keren. Luar biasa banget ya hari ini ya Bapak Ibu, teman-teman. Sampai gak kerasa kita ngobrol tuh udah hampir 45 menit ya. Semua kayak berasa 10 menit, ternyata udah 45 menit ya. Dan ini terakhir nih, mumpung ada Ko Erwin ya. Apa pesannya dari Ko Erwin nih untuk para pemusik gitu ya, pemuji, penyembah mungkin yang saat ini lagi menyaksikan nih. Apakah ada pesan khusus yang mungkin Tuhan taruh buat Ko Erwin sampein buat para audiens kita nih Ko? Di dalam pelayanan musik ya, tantangan terbesar kita atau sebenarnya musuh terbesar kita adalah diri sendiri. Dimana ketika kita meninggikan musik, kadang kita tidak meninggikan Tuhan. Nah, jadi menurut saya musik itu hanya sebuah sarana. Walaupun tidak bisa dianggap cuma begitu aja, nggak usah spesial dikerjakan. Ingat, Tuhan mau kita kerjakan itu dengan sungguh-sungguh. Betul. Tugas kita mengerjakan talenta itu, Matius 25 tadi. Sehingga ketika kita menyembah Tuhan, kita memakai alat itu sebagai sarana. Kita mengekspresikan penyembahan kita. Jadi bukan, kalau kita lihat di dunia, mungkin alat itu sebagai mungkin alat untuk show off. Betul. Atau sesuatu yang membanggakan. Itu nanti akan kita terima sebagai reward. Orang mengenal kita, Febri nyanyi bagus, Anggaman gitarnya keren. Itu tambahan. Betul. Tapi yang utama kita melayani, Tuhan, bermain musik yang untuk terbaik Tuhan. Buat Tuhan, gitu ya. Jadi mengingatkan saja hal yang mungkin biasa, tapi para pemusik start melayani, start bermain musik itu dengan kesungguhan hati, arahkan dengan sungguh-sungguh. Kalau melayani ya melayani. Kalau bermain dengan sungguh-sungguh dengan hati, segenap jiwa, lakukan itu. Jadi begini, bermusik itu tergantung tujuannya. Kita bukan tidak boleh main musik untuk pasangan kita, kekasih kita. Waktu kita mainkan musik dengan sungguh-sungguh, dia bisa nangis, kita pun bisa nangis. Tapi kan hati kita letakkan di musik kita, gitu kan. Kita nyanyikan lagu Indonesia Raya, kadang bisa nangis karena benar-benar mengasihi negara. Yang terpenting lagi melayani Tuhan, menyembah Tuhan. Di situ adalah penyembahan secara pribadi, bahkan memimpin jemaat, menjadi contoh buat jemaat. Tugasnya sangat besar. Ya, jadi setiap pemusik bersiaplah untuk melayani dengan sungguh-sungguh, dengan kesiapan tadi, dengan kemampuan tadi, tapi memberi yang terbaik buat Tuhan. Gitu ya. Wow, luar biasa banget ya. Ini benar-benar kita terbuka semua sih jadinya ya. Oke teman-teman, nah itu tadi kita udah ngobrol banyak hal ya sama Ko Erwin. Dan sebelum kita menutup podcast kita pada hari ini, Ko Erwin mungkin boleh menutup kita dalam doa ya Ko. Ya. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur untuk kesempatan yang Tuhan beri buat kami di siang hari ini. Kami bisa berdiskusi tentang kehidupan. Kami bisa berdiskusi tentang apa yang Tuhan percayakan dalam kehidupan kami. Dan itu yang menjadi tolak ukur dalam kehidupan kami Tuhan. Yaitu talenta yang Tuhan sudah percayakan. Bahkan menjadi tanda bahwa Tuhan memakai kehidupan kami dengan talenta tersebut. Tuhan, ajar kami untuk lebih sungguh-sungguh untuk menyadari bahwa semuanya ini adalah daripada Tuhan dan untuk Tuhan. Sehingga waktu kami mengerjakan musik kami Tuhan, kami benar-benar tahu bahwa kami memuliakan Tuhan dengan musik ini. Semua hal yang baik bisa kami terima Tuhan, tapi semua itu tidak lebih dari apa yang kami berikan kepada Tuhan. Mari Tuhan, pimpin kami semua untuk selalu ada dalam kebenaran, dan kami melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh dengan talenta yang Tuhan berikan buat setiap kami.
Terima kasih, berkati kehidupan kami, berkati perjalanan hidup kami, semuanya untuk memuliakan dan menggenapi rencana Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, memberkati kami semua yang di sini, yang sudah melayani, yang sudah bersama-sama mengerjakan podcast ini. Kami percaya Tuhan memimpin kami semua semakin hari semakin memuliakan nama Tuhan dan semakin juga berkenan bagi Tuhan. Terima kasih untuk siang ini Tuhan. Ucap syukur dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Sekali lagi thank you Ko Erwin. Sama-sama. Thank you Febri, juga. Angga. Iya kok, dan thank you juga buat Bapak Ibu teman-teman yang udah menyaksikan kita ya dari awal sampai akhir. Dan teman-teman jangan lupa untuk follow Instagram kita @gbicp dan juga subscribe channel YouTube kita GBI Crown Palace. Sampai jumpa di Crown Podcast selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati. Tuhan Yesus memberkati. Bye. Bye.